Junihao, semoga Anda semuanya sehat dan baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pertama-tama saya ucapkan semuanya selamat tahun baru Im Yang Lek, ya, Xinjia, Kyonghee untuk semuanya. Semoga sehat, semoga semuanya penuh dengan keberkahan. Pada hari ini adalah hari ke-9 dalam tahun yang baru. Kalau hari yang ke-9, Xinjia-nya belum selesai. Karena Xinjia baru selesai berakhir pada tanggal 15 yang disebut Cap Gome, ya, artinya ya perayaan atau malam tanggal 15. Cap Go, pas Cap Go-nya. Bapak Ibu dan teman sekalian, banyak di antara kita yang bertanya-tanya selama ini, setiap tahun kembali bertanya, sesungguhnya Xinjia itu hari raya agama atau bukan sih? Hari raya agama atau bukan? Tentu saja, ya, kalau umat Konghucu, umat Buddha yang dari komunitas Tionghoa, ya, umat Tao yang melakukan upacara Xinjia dengan ritual persembahyangan, ya, menjadi perayaan agama, ya, karena penuh dengan makna ritual. Tapi kalau saudara-saudara kita orang Tionghoa yang beragama Islam, Kristen atau Katolik yang sekedar merayakan apa keramaian, hore-hore, angpau, ya, makan-makan, tentu saja Xinjia ya hanya sebagai perayaan budaya saja. Tidak usah diperdebatkan. Yang menganggap itu perayaan budaya ya silahkan, tapi juga yang menganggap bahwa Xinjia adalah perayaan agama juga nggak apa-apa. Karena kebetulan Xinjia itu namanya tanggal 1 bulan 1, Ciague, Ceit. Ya otomatis pasti sembahyang kalau Ceit. Kan dalam ritual kita setiap Ceit dan Capgo adalah hari persembahyangan. Ya, Ceit tanggal 1 bulan mati, Capgo tanggal 15 bulan purnama pasti sembahyang. Tuang teh, salin teh, ya, di altar dewa, dewi, Buddha atau bodhisatwa atau di altar orang tua pasti melakukan persembahyangan. Berarti ya silahkan, tanggal 1 pun memang sembahyang kok setiap tanggal 1 gitu ya. Dan kebetulan juga kalau Cap Gome itu adalah bulan purnama yang pertama kali di tahun baru. Pas hari itu juga bertepatan dengan uh, hari raya Maga Puja, ya, hari raya Maga Puja dari Buddhis, dari agama Buddha yang jatuh pada berbarengan dengan Cap Gome. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi tidak usah diperdebatkan, capek, karena kalau diperdebatkan ya kita juga nggak dapat manfaat apa-apa, mendebat doangan, adu pinter omongan di medsos, di Twitter, di IG, di Facebook, ya. Jadi cuma beradu pinter debat siapa yang paling jago ngomong nih, padahal copy paste dari tempat lain, ya. Nggak usah, kita praktek saja langsung, ya, lakukan persembahyangan. Nah, juga sama, kita mengucapkannya kungsi facai, itu kungsi facai matre, itu gara-gara orang Hong Kong maunya bersifat matre, katanya kungsi facai semua kaya raya gitu ya. Ya nggak apa-apa juga, biarkan saja. Siapa sih tidak berharap sugih, tidak berharap makmur, tidak berharap kaya raya. Semua pasti orang maksudnya berharap ada keberkahan, ada rezeki. Kalau yang semoga kaya raya secara material ya kamsia, terima kasih, nggak apa-apa. Itu adalah berkah, ya. Jadi nggak masalah. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita lihat di gambar slide
pertama ini adalah saya ambil dari kemarin waktu Xinjia mengucapkan Xinjia banyak kan tuh ya, apa namanya, selamat tahun baru Imlek, selamat tahun baru Imlek. Ini saya ambil kutip gambarnya. Nah, ini gambar orang Tionghoa peranakan di apa, Indonesia ya mungkin. Kalau lihat dari kebaya yang dipakai, kebaya encim. Nah, ini menandakan bahwa, orang Tionghoa ada di Indonesia ini sudah cukup lama sudah cukup lama. Bahkan sejak kapan sih orang Tionghoa ada di Indonesia, di Nusantara? Ya sebelum negara Indonesia berdiri dong. Negara Indonesia berdiri tahun 1945. Sebelumnya itu lagi belum ada negara Indonesia. Baru ada Sumpah Pemuda 1928, tapi belum menjadi negara. Sudah ada Kebangkitan Nasional 1908, belum jadi negara, ya. Nah, pada saat itu masih dijajah lah oleh Belanda VOC ya. Nah, orang komunitas Tionghoa ini ada di Nusantara sudah 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Kalau kita lihat jejak-jejak dari kerajaan Sriwijaya, ya Icing dan Fasien, biksu Icing dan Fasien itu datang ke Sriwijaya tahun 700-an. Kalau kita lihat apa namanya jejak saudara-saudara Tionghoa di Bali, di Kintamani, itu sudah nyaris 1000 tahun, hampir 1000 tahun. Sudah lama di Kintamani di Bali. Kalau di Tangerang ya baru 350 tahun, ya belum terlalu lama. Tapi kalau di Bali sudah hampir 1000 tahun. Di Sumatera 1000 tahun lebih. Jadi sebenarnya jejak-jejaknya sudah cukup lama. Nah, kalau, demikian berarti, perayaan Xinjia dan Cap Gome yang ada di Nusantara yang dilakukan oleh orang komunitas Tionghoa, pastinya ya, sudah berlangsung lama sekali. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, next, operator, next lagi. Tentu saja, mengapa, sudah lama? Ya asal usulnya tentu saja agama Buddha datang dari India ya, masuk ke Tiongkok, lalu dari Tiongkok kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Eh, Pada umumnya orang Tionghoa ya menganut, mengimani, mempercayai ya ini San Chiao Seng Ren atau Sam Kao Seng Jin, bersama dewa-dewi keturunannya deh, turunannya dari agama Buddha siapa, agama Konghucu siapa, agama Tao siapa. Yang sebelah kiri yang pakai baju merah itu adalah Nabi Konghucu, yang sebelah kanan Lao Tse ya, Taishan Lao Chin. Kalau tengah Buddha Gautama. Nah, ini disebutnya San Chiao Seng Ren. Tiga filsafat keagamaan dari Samkau ini banyak mempengaruhi keberadaan dan filosofi orang hidup orang Tionghoa yang menyebar kemana-mana. Next. Jadi sejarah perkembangan agama Buddha di Nusantara, agama Konghucu, agama Tao ini dianut secara bersamaan oleh orang Tionghoa di dalam tempat ibadah yang kita kenal dengan nama kelenteng. Ya, itu sejak lama dan selalu menyesuaikan diri dengan kebudayaan masyarakat lokal, tidak menghilangkan adat dan tradisi. Sehingga kita bisa lihat kalau di Sumatera ya, selain kelenteng itu dewa-dewi ya, ada juga datuk-datuk ya, datuk-datuk lokal ya. Di Kalimantan juga begitu, di Sambas, Singkawang, di Pontianak, di Bali juga begitu, di Jawa juga begitu ya. Ada Eyang Surya Kencana di Jawa Barat, ada eh, Prabu Siliwangi dihormati juga kearifan lokal. Next, next lagi. Nah, siapa yang membawa agama Buddha masuk ke Tiongkok? Pada awal-awalnya adalah Bante-Bante dari mazhab Theravada. Tapi setelah hampir 400-an tahun, eh, apa namanya, tahun 500-an gitu, tidak maksimal. Sehingga masuklah seorang Bante dari mazhab Mahayana bernama Bodhidharma atau Tatmo Chosu.
Tamu Cuse ini ke Tiongkok dan menyebarkan mazhab Mahayana, dan setelah itu cukup sukses deh berlangsung Shaolin Se ya. Terus kemudian ada Biksu Xuanzang yang pergi ke India untuk menyalin kitab suci. Next. Biksu Xuanzang itu sejarah ya, sejarah. Dalam sejarahnya itu kan kalau kita baca bukunya tidak menarik lah karena tebal ya, menjemukan. Tapi kemudian seorang pengarang nih menulis novel ya, perjalanan ke barat tentang kisah Biksu Xuanzang. Novelnya itu ada Biksu Xuanzang ini ditemani dengan Sun Gokong, Saceng atau Cupatkai. Tiga ini katanya muridnya, tapi sebenarnya tiga ini adalah lambang dari sifat-sifat Biksu Xuanzang tersebut. Ya, Sun Gokong melambangkan cerdik, pandai, pinter, tapi juga ada sifat sombong ya. Cupatkai melambangkan sifat malas, lugu, maunya makan dulu tidur, tapi juga setia kawan ya. Dan si Saceng yang sabar, yang lemah lembut, tapi cenderung on jadinya, cenderung ya karena kebodohan jadi lugu begitu. Next. Jadi kisah Tong Samcong dan murid-muridnya itu adalah novel, bukannya kisah nyata. Tapi Xuanzangnya sendiri, ya Tong Samcongnya sendiri adalah kisah nyata. Beliau pergi ke India untuk menyalin kitab suci dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Mandarin. Next. Nah, ini altar versi Mahayana. Sebelah kiri adalah Ananda, sebelah kanan adalah Mahakasyapa. Kalau di altar versi Theravada, sebelah kiri Sariputra, sebelah kanan Moggallana. Kalau ini altar versi Mahayana. Mahakasyapa sebelah kanan kita lihat bersikap soja. Kalau Ananda bersikap Anjali. Mahakasyapa bersikap soja. Next. Nah, Mahakasyapa bersikap soja. Kenapa bersikap soja? Karena ini melambangkan bahwa agama Buddha masuk ke Tiongkok itu berbaur ya, menyesuaikan diri dengan budaya Tionghoa, maka bersikap soja gitu ya. Dan juga sometimes kita kalau nonton film bukannya ada biksu ya, bilangnya bukannya sadu sadu sadu, tapi sancai sancai sancai, artinya damai ya. Itu sama saja, sadu sancai. Kalau orang Hindu di Bali sebutnya santi santi, semuanya sama saja. Next. Next lagi. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi agama Buddha yang masuk ke Tiongkok sudah dari abad pertama, terus kemudian berkembang sampai mencapai puncaknya tahun 1000-an gitu ya, zaman dinasti Tang. Itu agama Buddha yang bercampur dengan budaya lokal. Jadi ada agama Buddha, Mahayana, ada agama Tao, agama Ru ya, agama Ji. Agama Ru ini atau agama Ji ini adalah agama Konghucu, dan agama lokal yang menyembah dewa-dewi yang sebelum agama Tao muncul, sebelum agama Ru muncul juga agama lokal di Tiongkok itu sudah ada. Nah, inilah kosmologi idiosinkretisme Tiongkok. Jadi bersatu padu kira gitu. Next lagi. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Xinjia dan Cap Gome adalah salah dua dari sekian banyak perayaan-perayaan yang dilaksanakan oleh komunitas Tionghoa, dan itu memang bukan bersumber dari agama Buddha ya, tapi orang Tionghoa yang beragama Buddha, beragama Konghucu, beragama Tao, bahkan yang beragama Kristen dan Islam pun masih merayakan Xinjia, masih merayakan Cap Gome, tapi tanpa ritual keagamaan. Tapi komunitas Tionghoa yang beragama Buddha, Konghucu, dan Tao, tentu saja hari-hari persembahyangan ini dilakukan dengan ritual keagamaan. Ya, ada Xinjia, Cap Gome, ada Cengbeng, ziarah makam ya, ke kuburan, ada Pecun, sembahyang bacang, ada Citgue dan Cioko ya, bulan 7. Citgue dan Cioko dua hari sembahyang yang berbeda ya. Ada Tiongciu, kue bulan ya, ada Tangce, Tungce ya, sembahyang onde.
Next. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jadi itulah persembahan-persembahan ritual yang bukan berasal dari agama Buddha, tapi sering dilaksanakan oleh sedemikian mendalamnya, mendarah dagingnya, dan ini telah dilaksanakan secara turun-temurun dari tahun ke tahun. Bahkan walaupun zaman rejim Orde Baru, Presiden Soeharto, yang katanya dilarang, tapi kan tetap di rumah tetap dilaksanakan. Di kelenteng, di wihara tetap dilaksanakan. Dan ini terus berlangsung walaupun rejim Orde Baru ada represi ya, melarang Xinjia, melarang Cap Gome, tapi tetap aja kan nggak bisa dilarang karena di rumah dan di wihara atau kelenteng nggak apa-apa, boleh. Itu personal. Next lagi. Nah, tahun baru Imlek atau Xinjia sebenarnya namanya bukan Imlek ya. Sebenarnya namanya Imyanglek, tapi kita singkat jadi Imlek. Sebenarnya namanya Imyanglek, bukan tapi disingkat jadi Imlek. Nah, maksudnya apa sih maksudnya? Imlek itu artinya penanggalan bulan. Ini dialek Hokkien ya, Yinli kalau Mandarinnya, tapi Imlek dialek Hokkiannya ya. Karena banyak di Jawa ini Sumatera banyak orang Hokkiannya. Jadi Imlek itu artinya penanggalan bulan. Agama Islam itu juga Imlek. Dia sebutnya bukannya Imlek, dia sebutnya penanggalan Komariah atau penanggalan Hijriyah. Tuh. Kalau di Jawa juga bukan sebutnya Imlek, tapi di Jawa sebutnya penanggalan bulan atau penanggalan Condro Sengkolo gitu ya. Itu juga penanggalan bulan juga. Nah, lunar kalender. Penanggalan bulan ini setahun ada 354 hari. Kalau penanggalan matahari, Yanglek, solar kalender, setahun 365 hari. Seperti tahun 2021 itu penanggalan matahari nih sekarang nih. Ya, setahun 365 hari. Coba lihat 365 dan 354. Bedanya berapa hari? 11 hari. Maka dari itu Lebaran Idul Fitri setiap tahun maju 11 hari, maju 11 hari, maju 11 hari. Tapi kalau Xinjia maju sih 11 hari sekali, maju 11 hari 2 kali, maju 11 hari 3 kali. Nah, udah keempatnya mundur lagi dia sebulan. Ya kenapa? Karena setiap 4 tahun sekali itu ada jumlah bulan dalam penanggalan Imyanglek setiap 4 tahun sekali itu ada 13 jumlah bulan. Disebutnya yang satu itu bulan Lun atau bulan lebih atau bulan tambah, ya bulan penyesuaian setiap 4 tahun sekali ada Lun. Kalau di penanggalan solar ya kita ngitungnya setiap 4 tahun sekali ada tahun kabisat gitu ya. Bulan Februari tanggal 29. Maka dari itu kalau bulan Februari tanggal 29 tahun kabisat, maka sembahyang Cengbeng 4 April, sembahyang Tangce Onde 21 Desember. Tapi kalau bulan Februari sampai tanggal 28, Cengbengnya jadi 5 April. Tangce-nya sembahyang Onde ya 22 Desember. Itu ngitungnya gampangnya begitu deh. Ya. Jadi penanggalan Imyanglek, tapi karena disingkat jadi Imlek gitu. Next. Nah, tahun baru Imyanglek. Nah, itu mau dihitungnya dari kapan nih? Kungse era boleh 551 kelahiran Nabi Konghucu sebelum Masehi ditambah 2021. Ya, itu Kungse era. Ya, jadi 2572 sekarang Kungse era. Tapi kalau mau sebelum Konghucu lahir, kalender itu udah diciptakan oleh Kaisar Huangti. Ini zaman dinasti Xia nih. Ya, dihitungnya dari 2698 sebelum Masehi tambah 2021 menjadi 4719 Huangti era. Mau pakai yang mana, Kungse era atau Huangti era, nggak usah diperdebatkan deh, capek kalau
Ditanya dua-duanya benar, dua-duanya bagus ya. Silakan mau pakai yang mana. Sekarang orang bilang selamat tahun baru Imlek 2021. Ya udah terserah deh gitu. Jadi yang penting adalah esensinya, maknanya. Jangan memperdebatkan hal-hal yang sepele. Next, next lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, rangkaian sembahyang Xinjia, Xingnian, Kuonian, Konyan itu sebenarnya bukannya pas Xinjianya, enggak. Sebenarnya itu waktu perayaan Tangce, Tungce, sembahyang onde, itu sudah mulai Xinjia. Ondenya sebanyak jumlah sio umur kita yang akan datang. Jadi kalau kemarin sio tikus umur berapa, terus mau makan ondenya jumlahnya sio yang akan datang tahun ini. Kalau umurnya 17 ya makan 17, umurnya tahun depan umurnya 35 makan 35 ya. Tapi kalau Popo, kalau Ama umurnya 78 makan 78, waduh bisa kembung perutnya, apalagi kalau ondenya gede-gede. Jadi jangan makan semua, itu hanya simbol saja, makan 7 yang merah, 8 yang putih gitu ya. Umur 85, 8 yang merah, 5 yang putih gitu. Itu tanda saja. Kalau begitu juga masih kebanyakan ya udah cium aja wanginya deh. Cium aja wanginya. Berarti udah makan ya. Tangce onde ya. Itu sudah mulai sembahyang Xinjia. Makan jumlah umur sio. Umur sio ini selalu lebih banyak 1 tahun. Kenapa? Karena umur sio itu adalah umur yang dihitung sejak kita berada dalam kandungan mama, kandungan ibu. Ya, dalam kandungan mama, kandungan ibu kan kita 9 bulan 10 hari itu di dalam rahim mama ketika mama hamil itu kan ada nyawanya, ada jiwanya bertumbuh dan berkembang, bukannya daging lebih nemplok, tetelan, nyantol, bukan, tapi itu ada nyawanya, ada jiwanya berkembang. Makanya begitu lahir dapat umur 1. Nah, kalau saya tahun ini sio kerbau umur 61. Begitu lahir umur 1. 3 minggu kemudian Sinca. Ya, umurnya tambah lagi 1. Jadi berubah sionya. Jadi kalau saya tahun ini tahun kebo dilihat lihat sio umurnya 61 ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sio itu nggak cuma 12 loh. Orang berpikiran sio 12 ya. Sio itu ada ini sekarang kerbau, ada kerbau logam, kerbau air, kerbau tanah, kerbau api, kerbau kayu, tuh ada 5 unsur. Kalau macan logam, macan kayu, macan api, macan air, macan tanah, ada 5 juga. Semua ada 5. Jadi 12 sio kalau kali 5, total 60 sio. 60 sio, jamnya beda lagi loh. Ada jam air, jam tanah, jam kayu, jam api, jam tanah. Jadi kali 5 lagi. 60 sio kali 5, 300 sio. Banyak bener ya. Yang memang begitu hitungannya. Dan itu bukannya tahayul, bukannya klinik, bukannya mistik. Itu ada pelajarannya tuh, 8 semester tuh. Waduh, sama juga kuliah S1 ya 8 semester kalau mau belajar PACE, belajar PJ. Ya, itu ilmu ya, ilmu pengetahuan. Bukan tahayul, bukan klinik, bukan mistik. Jadi ada 300 sio. Kalau sekarang mah kayak lihat Google Map atau Waze ya, Waze. Jadi itu kalau lihat pace itu seperti lihat Google Map, bisa kasih petunjuk. Nah, Tepekong Dapur atau Dewa Tungku ya naik menghadap Gyok Hong Xiang Te, Raja Langit untuk laporan. Nah, terus nanti Cia Gue Sesi sembahyang Tepekong Dapur turun. Kemudian ini Tepekong Dapur memberikan berkah ya. Ada yang bilang tepekong dapur bisa disogok sembayangnya pakai dodol, pakai gula yang manis, pakai madu yang manis, nggak bisa disogok. Tepekong dapur apa adanya. Kita sembayang ya
mau pakai persembahan yang kue atau buah atau apa saja boleh, dan tepekong dapur nggak bisa disogok. Ini adalah pelajaran tentang tabur tuai, tentang hukum karma. Jadi filosofi dari Tiongkok kuno itu dewa dapur yang dikenal dengan nama Cao Kun Kong, Cao Chun Ye, ini adalah pelajaran tentang hukum karma dan nggak bisa dibohongin, akan berbuah sesuai dengan bibit yang kita tanam, itu buah yang akan kita ambil. Ya, 4 hari sebelum seminggu sebelum Xinjia, 4 hari setelah Xinjia. Lalu sembahyang Xinjianya sendiri. Nah, sembahyang Xinjia itu sembahyang dewa dapur naik dan dewa dapur turun, sembahyang Tangce juga. Ini adalah sembahyang yang dilakukan di rumah. Di rumah. Kalau mau ke wihara, ke kelenteng, ke TITD, boleh saja silakan, tapi sebelum jam 12 malam harus sudah sampai di rumah. Karena di rumah pun jam 12 malam kan kita mesti sembahyang di depan kalau kita punya altar ya, Buddha, Bodhisattva, Dewa Dewi, altar orang tua, almarhum meja abu, mesti sembahyang. Kalau nggak punya pun di depan pintu rumah kita tetap sembahyang juga sebelum jam 12 ya, sembahyang. Nyalain lampu, terus yang terang ya, buka pintu, buka jendela. Tapi kalau banyak nyamuk ya pakai pasang pintu yang ada kawat nyamuknya dong. Takut tikus juga masuk. Kalau hionya sudah habis sembayang ya lilinnya matiin, udah tidur, jangan begadang semalaman, itu mau oon namanya, menyiksa diri begadang ya. Karena besok paginya kan udah mulai Xinjia. Nah, kemudian rangkaian sembahyang Xinjia kemarin tuh hari Kamis ada sembahyang makan dingin ya. Sembahyang makan dingin, 7 sayuran makan dingin di Cingteyen, pasar Glodok ya, petak 9, di banyak pasar, di Pluit, di Muara Karang juga banyak tukang sayur jual sayur 7 macam ya. Ini kenapa? Karena ada mitologi kepercayaan teologi orang filsafat timur ini, bahwa hari ketujuh adalah hari penciptaan manusia. Jadi ini bukan niru-niru Kristen, Katolik, Adam dan Hawa, bukan. Teologi filsafat timur juga bahwa percaya ada manusia pertama, ya, ada manusia pertama yang diciptakan. Siapa manusia pertama yang diciptakan? Yaitu Panku dan Nua. Panku dan Nua. Itu ada dewa Panku dan Nua ya. Itu dianggap sebagai manusia pertama. Ini hari ketujuh nih, hari ketujuh setelah Xinjia. Kalau ini kan sudah 2.500 tahun lebih sebelum Masehi kan sudah ada Panku dan Nua. Ya, jadi bukannya kita meniru-niru Adam dan Hawa, bukan. Ya, sembahyang hari ketujuh. Tapi hari ketujuh ini kebanyakan yang sembahyang hari ketujuh ini biasanya komunitas dari Tionghoa, Hakka atau Ke, Teochew juga ada. Kalau Hokkien biasanya kurang. Ya, enggak ini. Tapi kalau yang dari Hakka, Teochew itu banyak sembahyang hari ketujuh. Terus sembahyang hari ke-9, hari ini Chiague Cekau, Keng Tikong ya, yang hari ke-9. Ini ada bilang juga sembahyang tebu gitu ya. Kenapa? Karena dulu orang Hokkien waktu ada perampok katanya, jadi mitologinya nih bersembunyi di kebun tebu. Kemudian sampai pagi hari perampoknya pergi, lalu mereka baru keluar dari kebun tebu. Jadi mereka selamat, tidak dibunuh sama perampok ini. Kenapa? Karena bersembunyi di kebun tebu. Makanya hari ke-9 ini jadi sembahyang Keng Tikong, bersyukur ya sebelum Xinjia juga. Ini banyak kan orang Hokkien nih. Ya, tapi secara umum juga Keng Tikong banyak dirayakan juga. Yang terakhir adalah Cap Gome. Cap Gome memang hari terakhir sembahyang Xinjia. Next. Oke. Next lagi. Nah, ini Chow Kun Kong. Tadi gambarnya Chow Kun Kong ya. Ada 2 versi, ada yang versi anak muda, ada versi yang udah apak-apak lebih tua ya. Kalau saya di rumah
Caukun Kongnya yang sebelah kiri. Kalau saya di rumah pakai Kimsinnya ya, Rupangnya yang sebelah kiri. Next. Next lagi. Kalau sembahyang Caukun Kong itu tentu saja di dapur, meja sembahyangnya, meja kecil aja digantung di tembok. Ya, itu. Setiap sama kayak Capgo juga sembahyang. Ya, buah satu buah atau biskuit Roma atau wafer, apa saja boleh. Bahkan kalau kita masak sayur, mami masak sayur ya boleh ambil semangkok taruh di meja dapur, sembahyang dapur boleh. Next. Next lagi. Next lagi. Ya, tadi ya saya sudah sampaikan bahwa Sincia adalah sembahyang di rumah. Kalau Cap Gome terakhir baru sembahyang di wihara atau di kelenteng. Hari terakhir itu. Sincia adalah hari raya agama bagi umat yang ritual persembayangan. Tapi Sincia adalah hari tradisi atau adat istiadat budaya bagi yang tidak melakukan ritual. Ya nggak apa-apa, silakan saja. Next. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Ya, next lagi. Ini 7 macam sayurnya ini ya. Sayurnya macam-macam apa saja boleh. Dia dicah saja digoreng, kasih bawang putih, garam, kecap boleh. Next lagi. Next. Next. Ini kalau ini sembahyang Keng Tikong kalau mau lengkap seperti ini ya. Kebetulan ini sembahyang Keng Tikong, cekau, cak gue cekau. Selain gue cekau setelah hari ke-9 setelah Sincia, biasanya juga ketika mau menikahkan anak. Kalau menikahkan anak juga sembahyang tikong juga. Mejanya boleh dihias, boleh ya sederhana, nggak apa-apa. Next. Next. Nah, kalau kita sembahyang Sincia, ya ada dua. Kalau di rumah ada altar Buddha, Bodhisattva, Dewa Dewi. Setelah sembahyang situ, baru sembahyang ke meja abu leluhur. Nah, meja abu leluhur itu makanannya banyak sekali ya. Ada nasi, ada sayur. Itu nggak kelihatan ada semur jengkol, ada sepasem. Ya, jadi itu buat siapa yang makan? Yang makan buat yang meninggal ya. Itu ada engkong, papa, mama, ya kungkung. Buat siapa yang makan? Buat mereka. Tidak. Yang makan buat kita. Buat kita yang makan, bukan mereka. Mereka percuma dong. Apakah mereka bisa terima? Tidak percuma. Mereka bisa terima. Yang diterima itu doanya, baktinya, tulusnya. Makanannya kita yang makan. Ya, kita yang makan. Untuk keluarga. Siapengan. Namanya Siapengan. Ya, next lagi. Nah, ini juga meja leluhur sudah sepayang sudah selesai, buah-buahnya tidak diangkat ya, buah-buahnya tetap masih ada, kue keranjang. Nah, itu meja leluhurnya tadinya hiolonya ada 5 almarhum, hiolonya ada 5. Jadi sembayangnya satu hiolo 2 udah jadi 10, baru 1 orang. Kalau 2 orang, kalau 3 orang kan jadi rumahnya jadi ngebul kan. Akhirnya diringkas, dibuat satu hiolo. Ya, hiolo yang sama udah dilarung ke laut. Ya, karena waktu meninggal di kremasi. Jadi hiolonya dilarung ke laut. Jadi tinggal satu, simple. Next lagi.
Nah, kalau kita Xinjia, tentu saja kalau yang kepada orang tua, ya Pai Kui, ya Pai Kui. Pai Kui itu nama sekara, ya. Kui itu nama sekara, ya. Eh, apa menundukkan kepala. Kalau sehat, kebetulan apa namanya bisa ya dengkulnya nggak sakit atau apa namanya tidak sedang hamil gitu boleh Pai Kui. Tapi kalau anak kepada ini kepada orang tua Pai Kui. Kalau sesama saudara sendiri itu namanya Paicya, Paicya ya. Kalau kepada apak, asup, ya, pakme, kepada tuai, ya, tuaku, ji, itio, itu kita yang lebih muda, tionghi, sikap sojanya di hidung, sejajar mulut. Kalau yang kita kepada yang tua, kalau yang seumur di dada cukup, ya. Jadi itulah tata krama. Next. Nah, kita bersincia itu dengan sikap soja. Itu telapak tangan kanan dikepel, itu simbol dari yin atau im. Ya. Ini artinya mama, ibu. Telapak tangan kiri membungkus. Nah, terus jempol kiri dan jempol kanan membentuk huruf ren. Huruf ren artinya manusia. Ya, mama dan papa bertemu, jadilah kita sebagai manusia. Next lagi. Next lagi. Next. Next lagi. Next lagi. Nah, Cynthia adalah yang kita apa namanya temui setiap tahun. Dari tahun ke tahun Cynthia berlangsung dan berarti usia kita bertambah. Kalau usia kita bertambah berarti siklus kehidupan kita tuh makin lama makin banyak. Kalau makin banyak, maka ya ada suatu kenyataan kalau kita pasti akhirnya sampai kepada yang terakhir, ya, batu nisan. Kita nggak bisa menghindari. Next lagi. Nah, siklus kehidupan tersebut lahir, tua, sakit, mati, menangis. Kenapa mati nomor 4? Ya, siklusnya begitu ya. Sen, lau, ping, se, ku. Lahir, tua, sakit, mati, dan menangis. Mati nomor 4. Maka dari itu, coba kita lihat. Ini mempengaruhi keseharian orang Tionghoa umumnya. Maka dari itu kalau kita lihat gedung-gedung, lift, tangga, eskalator, tidak ada nomor 4. Karena 4 itu siklusnya adalah mati. Sedangkan kalau bahasa nomor 4 kan i, an, se. Se artinya 4, tapi se juga artinya mati juga. Secara lafalnya gitu. Makanya nggak ada nomor 4. Sometimes orang Tiongkok kalau beli mobil, kalau bisa nomornya jangan 4 gitu ya. Nomor rumah jangan 4. 3A, lift juga 3A, atau langsung nomor 5 gitu ya. Ini karena mitologi ini. Kalau orang Arab, kalau orang Inggris, orang Amerika gimana? Mereka nggak ngerti. Ya ini kan makanya saya bilang mitologi timur di Tiongkok ya. Kalau nggak percaya ya nggak percaya juga. Ini bukan ajaran agama, tapi siklus agama ya begini kan. Next. Kematian bukan akhir kehidupan. Maka dari itu ya setiap tahun kita Cynthia bertambah, umur kita bertambah. Sebenarnya kita semakin lama semakin dekat kepada kematian. Ya. Kita bisa lahir di alam rendah, alam tengah, alam atas. Ini disimpulkan
berhadapan dengan ikan, babi, dan burung. Ya, makanya di meja sembahyang itu ada simbol samseng, simbolnya ya. Lalu raja-raja bukan samseng, tapi ngoseng, 5 daging. Ya, ini rakyat biasa samseng. Ya, artinya ya sama. Next. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tentu saja yang tidak lupa kalau Cynthia kita banyak sembahyang kepada Chaisen ya. Chaisen adalah dewa rezeki. Selama ini kita hanya mengenal Chaisen ya satu rupa seperti ini wajahnya ya, penggambarannya. Tapi Chaisen itu sebenarnya banyak. Chaisen bukan cuma satu saja. Ya, next. Fute Changsen ya, Hokke Kengstin juga Chaisen. Fa Cukung yang dekat sekolah itu, dekat Tuasebyo, ada kelenteng Fa Cukung itu juga Chaisen. Ya, Quan Kong juga Chaisen. Ya, banyak sekali Chaisen. Next. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman lihat, sebelah kiri adalah Fute Changsen, sebelah kanan adalah Otekong atau Tutikong. Atau kalau Medan Lang bilang apa namanya Tecukong. Ya, Medan Lang bilang Tecukong. Sebenarnya sama juga diri juga. Tapi kalau Changsen biasanya di altarnya di atas. Kalau Tuti Pakung altarnya ditaruhnya di bawah di kolong meja. Kalau Medan Lang bilang apa Tecukong adanya di bawah juga di pintu luar ya. Ini juga termasuknya adalah Chaisen. Next. Nah, ini Facukung, Chaisen juga, Dewa Rezeki juga. Next lagi. Quan Kong juga masuk Chaisen. Next lagi. Ya, jadi budaya itu adalah akar dalam masyarakat. Ya. Jadi manusia kalau mengenal budaya, merawat budaya, mengenang budaya, maka manusia itu akan menjadi manusia yang berbudaya. Sehingga dia dapat lebih tahan untuk menghadapi kehidupan, lebih lebih bermoral, beretika. Next lagi. Nah, tentu saja negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berlatar belakang banyak budaya. Terjadi akulturasi budaya yang bisa saja terjadi secara alamiah, apalagi orang Tionghoa sudah tinggal di Nusantara ini sejak hampir 1000 tahun lebih ya, sehingga tidak heran kalau banyak serapan kata dari budaya Tionghoa ini menjadi budaya Indonesia. Cuma karena memang faktor politik zaman Orde Baru sehingga kita banyak orang Tionghoa yang termarginalkan gitu. Ya, semoga Indonesia ke depan akan jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sementara saya cukupin sampai di sini. Kalau ada yang jelas, silakan bertanya. Kemudian kalau ada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang berminat terhadap materi yang saya sampaikan, ini materi ini bisa minta kepada panitia ya, ke pengurus wihara. Dan sudah ada di pengurus wihara. Terima kasih. Selamat malam. Hotu Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Romo atas Dhamma Desana pada sore hari ini. Baik, kepada Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk bertanya secara langsung atau melalui chat di box Zoom. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Silakan raise hand aja dulu. Sambil nunggu yang masuk, ini ada satu pertanyaan tertulis, Romo. Yeah. Saya bacakan. Perlukah seorang Buddhis meminta dibuatkan pace untuk dirinya? Jangan sebut Buddhisnya. Siapapun, bukan hanya Buddhis, kalau memang merasa perlu
baca pace, mengetahui pace, boleh. Jadi pace itu kalau dialek Hokiannya PJ atau 8 karakter. Itu artinya sama juga kalau kita melihat PJ, artinya sama juga seperti kita melihat Google Map atau melihat WC. Nah, kalau lihat Google Map, kita jadi tahu jalannya kemana, ada petunjuk apa, ada halangan apa, ada hambatan apa, itu Google Map. Nah, pace itu Google Map. Cuma kalau Google Map versi Mbah Google, kalau pace ya versi dari Tiongkok gitu aja. Itu bisa dianalisa. Itu ilmu pengetahuan. Jadi perlukah atau tidak, ya pertanyaan itu kembali ke diri masing-masing saja. Oke. Baik. Ya, ini ada penanya secara langsung, Romo, kepada Saudari Desi. Silakan. Selamat malam Pak Marga. Ya, malam. Inian Kuaiper. Selamat malam semuanya. Ya, kongsi Bu. Ya, Pak, saya Desi Pak, mau bertanya nih Pak. Kalau setiap tahun kan Mama tuh sembahyang luhur menjelang Sija. Iya. Suasana seperti ini nih nggak bisa pulang. Baik apa kemarin, jadi saya juga nggak sembahyang. Sebenarnya apa sih yang mesti kita lakukan ke sembahyang juga di sini atau gimana Pak? Ya, jadi karena pandemi COVID, banyak teman-teman yang tidak bisa melakukan ritual sembahyang Sinja seperti rutin tahun-tahun lalu. Sembahyang Sinja itu yang namanya meja abu dan Sinja, meja leluhur, biasanya memang ada di rumah mama, ya. Kalau maksudnya gini, kalau papa meninggal di rumah mama, kalau mama sudah meninggal di rumah papa. Kalau papa mama sudah meninggal, meja abu itu adanya di rumah tua, rumah lama, atau di rumah kokoh yang paling besar, kokoh tertua. Kalau kokoh tertua udah meninggal, kokoh kedua. Kokoh kedua sudah pindah agama, nggak mau pegang meja abu, maka pindah ke kokoh nomor 3. Bukan kepada anak perempuan. Anak perempuan tidak punya kewajiban. Kalau dia mau pulang sembahyang, bagus. Ya, tapi kalau kondisi COVID seperti ini kan nggak bisa pulang. Ada yang dari apa namanya Surabaya nggak bisa pulang ke Jakarta, atau dari Semarang nggak bisa pulang ke Medan, atau dari Singapura nggak bisa pulang ke Jakarta. Maka caranya adalah di rumah tetap sembayangan berlangsung. Lalu kita di tempat tinggal kita ya buka meja darurat aja, meja sembahyang darurat. Ya, sembayangnya semampunya, seikhlasnya, tidak perlu lengkap seperti di rumah. Tapi kalau memang mampu, jangan belaga miskin, ya. Atau sembayangnya nggak perlu banyak macam sayur, satu paket hoka-hoka bento cukup. Ya, atau beli aja sushi teh, taruh di meja sembahyang cukup juga. Jadi jangan pikir kalau sembahyang harus seperti di rumah tua, rumah mama, makanannya lengkap, semua serba lengkap, nggak apa-apa. Kita boleh melakukan sembahyang di rumah, pakai meja darurat. Kalau tidak ada meja, ya pakai kardus bekas TV atau meja kecil, terserah pakai meja apa. Niolonya pakai apa? Niolonya boleh pakai gelas atau aqua cup, aquanya cup, airnya dibuang pakai buat sembahyang, aquanya ya. Atau aquanya diminum deh, sayang kalau dibuang. Boleh, silakan. Begitu ya Bu, terima kasih. Satu lagi Pak, kalau itu juga begitu ya Pak ya? Kalau apa? Kalau menjelang persembahyangan
di apa tuh? Iya, sama. Jadi sembahyang Xinjia, sembahyang Cengbeng, sembahyang Citwe juga begitu. Cuma kalau sembahyang kepada leluhur, biasanya hionya 2 batang. 2 batang itu artinya yin yang, mama dan papa ya artinya. Gitu. Tapi sebelum sembahyang di meja Abu Darurat itu, kita tetap sembahyang kepada Tian Kung atau Tikong, kepada alam semesta di depan pintu rumah. Cuma kalau memang di depan pintu di apartemen kan nggak bisa di pintu rumah, ya di jendela. Maka dari itu kalau saya sih sembayangnya itu tidak pakai hio yang besar-besar, hio yang kecil cukup. Kalau hio besar nanti abunya asapnya kemana-mana, tetangga komplain. Maka saya kalau sembayang hionya kecil aja cukup. Lilinnya kiri kanan juga ada terbiasaan kan di bawah gitu ya Pak sembayangnya. Di bawah. Ya. Kalau tradisi itu boleh sekali kita mulai kita ikuti tiap tahun ya Pak ya. Sembayang di bawah maksudnya di halaman itu. Karena kan di apartemen ya Pak. Iya. Itu boleh aja di bawah. Boleh. Sekali kita tapi kalau mau sembayangnya di tiap tahun ya Pak. Tiap tahun sebaiknya dijalankan. Ini kan tujuannya maksudnya adalah untuk mengenang, mendoakan, mengenang ya, walaupun berada di tempat yang berbeda, jauh dari orang tua, nggak bisa pulang, tapi ini bisa dilakukan di mana saja. Dia pakai mejanya yang sederhana aja. Atau kalau buka jendela, sembayang tikongnya di jendela supaya asap keluar, sedangkan di dalam rumah meja sembayangnya meja makan di rumah, sementara buat meja sembayang boleh juga. Maaf Pak Marga, kalau di sini sembayang Citwe-nya kan mereka adakan di bawah tuh Pak. Itu jadi di bawah ya Pak ya. Kalau sembayang Citwe, tadi saya sudah sebutkan, sembayang Citwe dan sembayang Cioko ini berbeda nih. Kalau sembayang Citwe sebelum Capko, itu untuk orang tua sendiri, leluhur sendiri. Kalau sembahyang Capko ke atas, Capko sampai Sacap, itu sembahyang Cioko. Artinya sembahyang Cioko itu adalah sembahyang untuk arwah umum. Disebut juga sembahyang rebutan atau sembahyang arwah terlantar. Nah, itu di bawah di kelenteng. Dan di kelentengnya juga di halaman teras, bukan di dalam kelentengnya. Karena untuk arwah terlantar. Kalau untuk orang tua sendiri adalah sebelum Capko. Yang harus dilakukan itu sebaiknya adalah setahun ada 3 kali. Ada 3 kali. Sembahyang Xinjia, sembahyang Citwe, sembahyang Cengbeng ya. Setahun 3 kali. Ini pun bukan pas sembahyang lengkap itu beberapa hari sebelum Xinjia, beberapa hari sebelum Cengbeng, beberapa hari sebelum Citwe. Gitu, Bu. Oke. Terima kasih banyak Pak Marga. Ya. Terima kasih atas keterangan. Terima kasih ya. Ibu Desi di Singapura ya? Iya, Pak Marga. Sehat-sehat Pak Marga ya. Ya, thank you. Terima kasih pengurus semuanya. Namo Buddhaya. Budaya. Pertanyaan secara langsung. Dipersilakan kepada Ibu Syuli. Selamat malam Pak Marga. Malam dulu. Saya Syuli. Menyambung pertanyaan tadi mengenai abu leluhur. Kan kalau anak perempuan itu kan tidak ada kewajiban untuk memelihara abu leluhur ya Pak ya? Betul. Kalau seandainya kakak tertua sudah meninggal,
yang laki. Kemudian adik yang paling kecil bungsu ini tidak mau merawat. Bisa nggak diambil alih oleh anak perempuan, Pak? Bisa saja. Jadi memang pertama patokannya yang memelihara meja abu papa mama itu adalah kewajiban anak lelaki. Lelaki tertua, kalau udah nggak ada, turun ke lelaki nomor 2, turun lagi lelaki nomor 3. Kalau dia sudah berpindah agama, tidak ada yang mengurus. Kalau ada anak perempuannya mau mengurus, boleh. Tapi anak perempuan itu kalau nikah, dia kan mengurus meja abu mertuanya, keluarga dari suaminya. Maka dari itu tidak boleh gabung dengan meja abu suami, keluarga suami. Dan mesti tanya juga keluarga suami, ke suaminya ya, boleh nggak? Belum tentu suaminya boleh. Kalau suaminya nggak boleh, ntar jadi ribut keluarganya. Tapi kalau misalnya boleh ya silahkan. Tapi dibedakan mejanya. Kemudian kalau misalnya tidak boleh, ya udah kita sembayangnya di wihara aja atau di kelenteng. Atau kita berdana kepada ke panti asuhan atau berdana ke apa namanya function di mana gitu ya, berdoa buat orang tua. Jadi jangan sampai yang anak perempuan bawa meja abu ke rumahnya sendiri lalu ribut dengan suami, jangan sampai begitu. Kalau memang nggak bisa habis ya berarti memang apa namanya udah patah arang deh, udah habis deh, udah tutup buku deh, nggak ada yang rawat lagi karena anak laki udah meninggal semua, anak perempuan juga udah nggak ada semua, jadi siapa yang merawat? Nah kalau mau dirawat pun ya mungkin sembayangnya setahun 3 kali buka meja darurat begitu. Itu pun kalau diizinkan oleh suami dan keluarganya. Kalau anak perempuan punya rumah sendiri, dia masih bujangan, boleh saja. Gitu Bu Syuli. Oh, jadi ini ya, Pak, soalnya ada mitos yang bicara katanya kalau anak gadis nggak boleh ini apa melihara abu leluhur, jauh jodoh katanya. Bukan jauh jodoh. Itu hanya etika. Jadi kalau anak lelaki sudah habis berarti sudah tutup buku. Ya. Mau keturun ke cucu lelaki juga ya, kan satu C. Tapi kalau anak laki sudah habis semua, anak perempuannya mau meneruskan boleh. Tapi harus izin sama suaminya. Kalau dia sudah berkeluarga, terus kalau suaminya mengizinkan, maka meja abu pihak suami dengan meja abu dari perempuan harus berbeda. Gitu. Oh, nggak Tidak boleh ada digabung cerita ya, Pak ya? kalau pegang meja abu nanti berat jodoh, nggak ada cerita gitu. Gitu. Pak, itu nggak boleh digabung ya, Pak? Meja mertua sama meja orang tua. Ya jelas kan beda dong. Kan orang tua kalau mertua kan memang dari suami. Suami yang punya kewajiban di situ. Kalau orang tua kan tamu. Orang tua yang dia apa namanya meja abunya ikut ke anak perempuan di rumah itu tamu dia, bukannya rumah sendiri. Kalau misalnya yang punya Gitu, Bu. pihak perempuan gimana, Pak? Yang punya rumah Kalau yang maksudnya, punya Pak. pihak Yang beli perempuan itu pihak perempuan. Ya tetap kan kepala keluarga lelaki. Jadi harus mengurus meja abu mertua. Di rumah itu mama sendiri adalah tamu. Cuman rumahnya milik istrinya aja. Jadi prinsipnya wanita perempuan tidak punya kewajiban untuk memelihara abu leluhur.
Ya, makasih ya Pak Marga Ini, penjelasannya. ya, Selamat makasih malam. Bu. Baik Romo, ada 2 pertanyaan secara tertulis. Yang pertama, makanan di meja sembahyang kalau kita bungkus plastik boleh nggak? Harus dibuka sih. Maksudnya buka, misalnya minuman cup juga dikasih tusukan minumnya. Terus makanannya juga jangan di wrapping dong. Masa di wrapping seolah-olah nggak rela menyajikan gitu ya. Jangan di wrapping. Kalau di wrapping kesannya ya nggak rela. Harus terbuka. Kalau takut kena hiu, takut kena lilin, maka ketika menaruh pertukaran makanan itu agak jauh dari hiolo. Yang dekat dari hiolo buah-buah atau kue-kue yang berbungkus. Kalau makanan agak jauhan, sehingga nggak kena abu hiu. Bukannya boleh atau tidak boleh, tapi nggak pantas. Gitu. Pantasnya ya dibuka. Oke, Demikian, terima kasih. baik. Pertanyaan berikutnya, selamat malam Pak Marga. Salah satu filosofi dari budaya Tionghoa adalah Popi Peng An. Sebenarnya apa itu makna dari Popi Peng An? Popi itu artinya berkah. Ya. Peng An artinya selamat. Ini dialek Hokkien ya. Popi berkah, Peng An selamat. Itu adalah doa. Ya, kalau kita berdoa ya kepada dewa, bodhisatwa, atau kepada papa mama kita atau kepada siapa saja, sesama teman, kadang-kadang kita bertemu, bergaul, di akhir kata ya, kita berharap Popi Peng An. Itu adalah doa. Popi berkah, selamat. Ping An. Ya. Itu adalah doa dari kita buat keberkahan dan keselamatan kita semua. Thank you. Satu lagi Romo baru masuk. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah follow show di dalam rumah perlu hanya dijadikan pajangan atau apakah perlu di hokusai? Mengingat follow show jarang yang di hokusai. Ya. Buddha, Gautama, Kuan Im, Kuan Kong, atau dewa apapun, Buddha apapun, bodhisattva apapun, kalau mau ditaruh jadi pajangan ya nggak apa-apa juga. Tidak harus ada keharusan disembayangin ya, dibuat meja altarnya. Di rumah saya dulu ada patung Kuan Im setinggi 1,5 meter, 1,5 meter di rumah. Saya taruh di depan buat pajangan, ya nggak apa-apa. Sekarang di rumah saya di atas TV ada patung Kuan Kong 3 besar-besar, nggak apa-apa. Tapi kalau mau disembayangin boleh silakan. Nah, bukan cuma Fuluso aja ya, tapi dewa-dewa lainnya juga begitu. Nah, ada 3 macam cara kalau mau disembayangin. Sembayangin kapan? Ya, Cecapgo minimal itu ya. Dan ulang tahun dewa yang bersangkutan atau sejitnya bodhisattva yang bersangkutan. Kemudian mejanya kalau bisa lebih tinggi dari meja abu, dari meja leluhur, jangan sama. Harus lebih tinggi dari meja leluhur. Ada ukurannya tuh. Bisa tanya kepada toko alat-alat sembayang, meja sembayangnya lebih tinggi dari meja leluhur. Kemudian kalau sembayang ya, kalau leluhur kan hionya 2 batang, kalau dewa, dewi, bodhisattva 3 batang. Kemudian selain itu juga sembayang di depan pintu untuk awalnya kepada tiangkung juga itu 3 batang. Lalu kimsinnya rupanya ada 3 cara. Kita mau panggil Bante, Suhu, Romo untuk baca parita, baca mantra, niancing, diberkahi, buka aura, di Kai Kuang, itu boleh. Itu jalan tol.
Kedua, jalan biasa. Jalan biasa, misalnya kimsinnya Pan Im, kita titip di wihara atau di kelenteng yang ada Kuan Im-nya selama 3 purnama atau minimal 1 purnama. Tujuannya apa? Untuk menyerap energi positif. Energi positif dari altar tersebut diterima oleh rupang yang baru. Lalu abunya juga kita ambil beberapa sendok untuk tempat hyolo yang baru. Itu jalan biasa. Nah, yang ketiga, juga jalan biasa, nggak usah bawa kemana, langsung bikin meja altarnya, langsung rupangnya kita taruh, kita sembayangin sendiri, diri sendiri yang sembayangnya, diri sendiri yang pai-pai, ya ceit capo. Nah, lama-lama rupang tersebut, kimsin tersebut menjadi positif, energinya positif. Saya lebih suka yang ketiga. Saya lebih suka yang ketiga, itu lebih natural. Nggak mengandalkan orang lain, nggak mengandalkan romo, bante, suhu, diri sendiri yang baca parita, baca mantra, liamkeng, pai-pai, itu bagus. Demikian, terima kasih. Oke Romo, ada satu lagi yang masuk. Ini dari Malaysia, dari Bapak Ferry. Beliau mau bertanya, kalau dari leluhur keluarga beliau, ada tradisi tiap hari ke-5 dari Xinjia pergi ke makam Kungkung atau Popo untuk sembahyang. Untuk sembahyang tahun baru. Apakah ini ada di tradisi Tionghoa juga? Terima kasih Pak Ferry. Hari ke-5 kita sembahyang Xinjia, ada yang ke kuburan, ada yang atau di rumah sembahyang di meja abu. Kalau memang tradisi keluarga seperti itu, lanjutkan. Oke, terima Ya, kasih. bagus. Tidak ada benar, tidak ada salah. Ya, tidak ada bilang salah. Setiap keluarga punya tradisi yang baik. Oke, Pak Marga, terima kasih. Demikian. Terima kasih. Selamat malam. Tadi ada yang raise hand, Pak Marga. Iya. Ya, atas Pak nama Marga. Ibu Mulyana. Nama budaya. Nama budaya, Ya, Pak budaya, Marga. Bu. Ini Ibu Ini guru terkait TK dengan nih. pertanyaan yang sebelumnya. Pertanyaan yang sebelumnya terkait. Ada di beberapa daerah mungkin ya yang melakukan ziarah kubur atau itu hari Pak Xinjianya. Apakah itu menyalahi aturan sembahyangnya, Pak Marga? Ya, kalau Xinjia itu kan yang paling awal kita pai kui kepada orang tua. Kalau orang tua masih lengkap ya, masih ada satu juga ke orang tua dulu, terus sembahyang di meja abu. Tapi kalau orang tua dua-duanya tidak ada, lihat kebiasaan dari keluarga tersebut. Misalnya kalau kita tinggal di Jakarta, orang tua dua-duanya meninggal dan makamnya ada di Purwokerto. Ya mungkin hari pertamanya itu paikui kepada mertua dulu. Ke Purwokertonya mungkin 3 hari lagi, 4 hari lagi, atau seminggu lagi nggak apa-apa. Jadi lihat kebiasaannya. Jadi jangan maksa. Hari pertama harus ke orang tua. Orang tua kuburannya ada di Surabaya, pergi ke Surabaya. Ya, padahal mertua ada di Serpong. Ya, itu namanya tidak bijaksana. Jadi ribut ntar sama keluarga suami kan. Jadi kalau mau ziarah makam dalam rangka Xinjia ke kuburan
atur kemana dulu yang nyamannya gitu ya. Tidak ada yang salah. Tapi kalau Oke. orang tuanya ada di luar kota ya boleh di nomor 2 kan. Selesaikan yang di nomor nomor 1 kan yang yang dekat lah. Kira-kira gitu. Iya. Nah kalau Terima sekarang kasih Pak COVID Dirga. nggak bisa kemana-mana kan ya. Iya. Saya juga Sinja cuma di rumah aja, Iya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Baik Romo, sepertinya pertanyaannya sudah habis. Apakah ada yang mau lagi bertanya secara langsung? Oh, Bapak Hardi mau bertanya. Silakan Pak. Silakan. Silakan di-unmute Pak. Malam Romo. Ya, malam. Ya Romo mau nanya satu tanya. Kan papa saya baru meninggal tanggal 14 Februari minggu kemarin. Nanti kan kira-kira 40 hari ya untuk kan dikremasi itu mami saya juga dulu yang lalu sembahyangnya cengbeng itu udah boleh digabung ya Romo. Biasanya sih sembahyangnya di rumah laut ke pinggir laut atau berkembang gitu. Jadi ya gini Pak, sembahyang hari ketiga, hari ke-7, hari ke-49, hari ke-100 itu dihitung dari hari pemakamannya atau hari kremasi. Meninggalnya misalnya hari Senin, kremasinya hari Rabu, atau dimakamkan hari Rabu. Hari Rabu itu hari pertama. Jadi sembahyang hari ketiga, hari ke-7, hari ke-49 biasanya dihitungnya begitu. Nah kalau udah sembahyang 1 tahun, dihitungnya dari tanggal 3. Jadi bukan hari kremasi, tapi tanggal meninggalnya itu sembahyang 1 tahun. Dan dilihat meninggalnya bagusnya tanggalan Imlek, jangan tanggalan nasional. Jangan tanggal nasional. Terus nanti kalau cengbeng nanti udah setahun, apa boleh digabung dengan almarhum yang lain? Boleh. Kayaknya sih boleh. Cengbeng Mei ini belum tahun ya Romo, baru 49 hari ya. Baru 49 hari. Kalau tanyanya ke saya bilang boleh. Oke, Romo. Supaya cepat jadi satu dan nggak repot. Tapi Ya, beberapa Dharma Duta yang lain bilang kalau belum setahun nggak boleh, kalau belum harus tahun harus begini, kalau sebelum tahun nggak boleh sinja, nggak boleh. Kalau sama saya tanyanya boleh. Saya lebih kontekstual. Ya, jangan kalau bikin sembahyang itu jangan bikin repot. Kalau mau sembahyang jangan bikin repot. Kita sudah mau sembahyang aja udah bagus. Kalau begini nggak boleh, begitu nggak boleh, ntar gue pindah ke agama seberang. Nah lo, kalau begitu gimana? Begini nggak boleh, begitu nggak boleh, gue pindah aja deh ke agama seberang lah. Makanya kalau saya tanya sama saya kontekstual. Jadi semua yang bermanfaat buat keluarga, buat sesama, nggak apa-apa. Nggak ada cerita ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tadi ada yang ada satu raise hand, siapa? Pak Suhatman. Iya, silakan Bapak Suhatma. Ya, selamat malam Romo. Malam Pak. Ya,
Sudah Ya, sehat, Pak? sehat Romo ya. Ya, Romo. Sehat Romo. Ya, Oke. Warga, ya Romo silakan. mau nanya Ya, mengenai yang Im Lek itu loh. Kan itu ada Huangdi ya. era, Hongxi era. Nah, itu apakah rupanya satu tuh bentuk yang Kausi atau Kongsi itu kan rupanya mirip kayak Laucing kan? Oke, kalau Halo? kongsi era itu dihitung dari kelahiran Konghucu. Iya. Lahirnya Nggak, maksudnya gini. 551 sebelum Masehi. Nah, kalau Huangdi era itu dihitungnya sejak zaman Kaisar Huangdi. Iya. Dinasti Xia 2698 sebelum Masehi. Nah, Huangdi adalah termasuk kaisar yang mempelopori menemukan di kalender Im Lek tersebut. Iya. Bukan Nggak, Lao maksudnya, Tse. halo? Ya, enggak. Iya. Kalau itu, jadi kalau saya nilai antara Kongsi, Lausi, sama Huangdi itu apakah satu sumber dari yang dibilang Istana Kalau Laucing itu? Kongce dan Lao Tse dua sosok yang berbeda. Dua nabi yang berbeda. Nah, ketika Kongce pernah bertemu dengan Lao Tse, itu beda usianya itu sekitar 50 tahunan. Lao Tse lebih tua 50 tahun dari Kongce. Jadi duanya pernah ketemu nih. Nah, kalau Kongce memang dia merangkum kitab-kitab kuno, menyempurnakan kitab-kitab kuno. Kemudian juga ada ujar-ujar dia sendiri. Maka ada kitab sendiri. Lao Tse kitabnya terutama yang paling utama itu satu Tao Te Ching. Nah, kitab Tao Te Ching ini jadi disebutkan, disabdakan oleh Lao Tse, tapi yang menulis bukan Lao Tse, yang menulis muridnya. Jadi kitabnya berbeda. Nah, Lao Tse juga adalah seorang filosof yang banyak belajar dari kitab-kitab kuno. Kitab agama Tao bukan cuma Tao Te Ching aja, tapi banyak juga kitab lain. Di antaranya ya kitab I Ching itu adalah kitab yang sama dengan dipelajari oleh Lao Tse. Gitu, Pak. Iya. Oke, Romo ngerti deh. Nah, kalau Huangdi ya. memang 2698 itu adalah pada zaman dinasti Xia, itu kalender Im Lek dimulai dari situ. Iya. Maka angkanya ya 4719 Huangdi era. Huangdi itu kaisar ya. Iya. Zaman dinasti Xia. Iya, Romo. Makasih banyak Romo penjelasannya. Ya, makasih, thank you. Ya, nama budaya. Ya. Baik Romo, sepertinya pertanyaan yang masuk sudah selesai. Ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk. Baik. Terima kasih Romo Marga atas Dhammadesana dan jawaban dari pertanyaan para umat pada malam hari ini. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih sama-sama Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga semuanya sehat,
dan Cynthia ini semuanya penuh berkah dan penuh keselamatan. Sotihotu namo buddhaya. Terima kasih Romo. Baik Bapak dan Ibu, mari kita lengkapi kebajikan kita pada malam hari ini dengan berdana para pindah.